Halo guys, selamat datang lagi di channel aku lagi. Udah lama sekali aku udah tidak konten ya kan, karena ada masalah pekerjaan, dan ini aku meluangkan waktu untuk bisa bikin video konten lagi. Oke, ini temanya, video konten ini temanya adalah 1000 kilo bersama Honda PCX. Apa saja keluhan dan kelebihannya sama Honda PCX ini guys. Oke, ini aku lagi di pinggir kota lapangan ya, di pinggir lapangan. Oke, kita langsung kembali ke tema lagi. Oke, pertama, selama 1000 km itu ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut aku ada. Yang pertama, kelemahannya lumayan ya. Jadi kelemahannya ini berdasarkan experience aku, bukan berdasarkan omongan orang atau ikut-ikut komunitas gitu. Yang ini berdasarkan pengalaman aku. Oke, yang pertama itu adalah di setiap pembelian Honda PCX atau Honda pada umumnya itu adalah ini guys, setirnya itu nggak tahu kenapa ini tuh kalau dilepas mau dia lurus, tapi kalau jalannya lurus itu tuh dia tuh kayak serasa cornering ke kanan gitu guys. Terus dia tuh setirnya itu agak ngebuang ke kiri, nggak tahu entah itu dari pabriknya atau memang nariknya pas diikat dibawa dari gudang ngirim ke customer itu di mana, terlalu keras atau terlalu kenceng atau di mana nggak tahu juga. Cuma keluhannya sama, tapi lebih parah Honda Beatku dulu guys. Ini masih dalam kategori ya masih bisa dibenerin sih, gitu sih. Terus apa lagi ya, oke, kelemahan lagi itu ada di ini tuh. Menurut aku simple tapi banyak yang apa ya, kayak dikeluhkan gitu loh. Misalnya kayak gini nih, holdernya ini entah dia masih baru atau di mana ya, ini nih serasa kayak solid memang, tapi keras banget guys, kayak keras gitu loh. Kalau misalnya pernah aku waktu itu sampai high beam atau low beamnya tuh, karena ada orang menyeberang, itu tuh pegel juga ini lama-lama jari ini gitu. Klaksonnya sih biasa aja ya, sennya ini juga keras, ini juga keras, yang ini juga gitu. Memang sih serasa solid, bahkan yang ini tuh kadang-kadang kalau ditekan sedikit gini aja susah sekali, kadang-kadang mau kadang-kadang enggak gitu guys. Memang mungkin sih solusinya harus sering digunakan ya, itu sih solusinya mungkin ya. Terus itu kekurangan kedua. Yang kekurangan ketiga tuh adalah di kaki-kakinya nih guys. Kalau kaki-kaki bagian depan kok menurut aku reboundnya tuh sudah pas, keempuannya juga sudah pas, tapi yang belakang ini lebih parah guys. Dia itu keras, tapi kalau boncengan biasa aja sih kerasnya itu, mental-mentul sih memang, tapi nggak separah kayak rivalnya. Itu memang parah banget, mental-mentulnya lebih parah, kayak nggak ada penahannya gitu rasanya, bener-bener mental gitu. Kalau ini tuh masih dep gitu, tapi kalau dipakai boncengan itu tuh jadi bunyi guys, malah jegluk gitu. Sampai bahkan aku tuh waktu itu sempet turun ya, aku lihat tuh apa jangan-jangan ada mesinnya kepentok apa gitu. Kadang-kadang aku juga kepikiran kayak gitu, apa kena apa gitu kan, karena takutnya itu kan kena bawah mesinnya, itu takutnya bocor atau di mana gitu kan. Ternyata tuh kalau boncengan itu suspensi belakangnya ini parah banget guys. Naik polisi tidur itu, lewatin polisi tidur, bunyinya itu sampai jeduk gitu guys. Kayak bunyi nggak tahu antara di mana, kayak ada yang mentok gitu. Gitu sih menurut aku sih. Ya itu sih kayak kurang worth it aja gitu kok, harga segini kok dapatnya kualitas yang kayak gini. Si kelemahannya. Yang kelemahan keempat, suara CVT-nya kasar banget guys. Entah itu dia dari karakter mesinnya, atau karena kompresinya terlalu besar, atau di mana aku juga nggak tahu. Cuma kalau aku tanyain ke bengkel, katanya itu memang sistem kompresinya itu besar, cc-nya besar, jadi suaranya itu agak kasar. Cuma yang aku dengerin, aku rasa-rasa, dan aku lihat di komunitas, bahkan kakakku juga punya kan Honda PCX gitu. Dia pembelian tahun 2021 waktu itu tuh di tempatnya rumah roller itu kan ada kayak
karet yang hitam-hitam ada 3 tuh, kayak plastik keras apa karet itu ya, itu tuh nggak ceket dia guys, apa ya bahasanya, nggak mau rapat gitu loh ke rumahnya itu, jadi agak goyang, nggak longgar, jadi itu menyebabkan suara mesinnya tuh kayak kotak gitu guys. Jadi itu udah yang menyebabkan suara mesinnya agak kocak itu, jadi bisa jadi dari pisletnya itu, karena memang pisletnya itu menyebabkan kocak guys. Itu sih kalau menurut aku. Jadi ya itu sih yang cara mesin kasar. Terus apalagi ya, banyak sih. Oke, terus yang ke selanjutnya itu ada di keylessnya guys. Ini keylessnya kan udah beliin cover ini. Selama aku pakai cover ini sih nggak ada masalah ya guys ya. Cuma yang menjadi masalah tuh sama juga kayak punyanya Scoopy, punya kakakku juga. Itu tuh kadang-kadang tuh kalau kita masukin ke dalam tas tuh dia tuh kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak gitu. Bahkan aku pernah ke suatu tempat itu tuh keylessnya bener-bener nggak mau connect guys. Jadi ditekan tuh keras banget, kayak nggak mau connect gitu. Bahkan aku rasa tempat itu kayak horor gitu. Ternyata nggak ada sangkut pautnya ya. Mungkin karena ada covernya itu jadi kayak kurang kebaca gitu mungkin ya, apa namanya, koneksinya gitu. Jadi menurut aku ya harusnya Honda juga bisa memperbaiki yang mudah-mudah gitu kan ya. Semoga kedepannya juga lebih bagus lagi, bisa di-upgrade lagi, lebih bagus lagi. Oke, kekurangan selanjutnya itu ada di mana ya. Oke, panel speedonya guys. Panel speedonya itu dibilang lengkap juga iya, dibilang lengkap juga iya. Ada average, ada total konsumsi bahan bakar ya kan. Ada trip A, ya ada trip A, ada kilometernya tuh. Terus ada indikator high beam, aki, suhu, engine, start stop, terus kapan harus servis lagi, kapan ganti fan belt gitu kan. Cuma yang sangat amat disayangkan itu motor segede gini, motor semahal ini, kalau dari aku pribadi, aku tuh nggak minta fitur ya, maksudnya fitur yang kayak mode eco, mode sport atau mode kawan-kawannya itu aku nggak minta gini. Cuma di sini tuh anehnya guys ya, daripada saudaranya sendiri ya, daripada adik-adiknya gitu kan ya, Honda Beat, Scoopy dan Genio, masa ini nggak ada indikator eco-nya katanya guys. Masa nggak ada indikator eco sama sekali loh guys, padahal kan indikator eco tuh apa ya, sebuah tanda kalau kita tuh nyetirnya tuh ugal-ugalan, kita nyetirnya tuh nggak sekolah tangannya kan gitu ya. Tapi kalau nggak ada indikator ini kan kita nggak tahu kita tuh berkendaranya itu secara hemat atau enggak gitu. Kalau fitur kan lain ya, kalau misalnya kayak di mobil fitur eco, sport, mode eco, mode manual gitu-gitu kan dia langsung pengaruhnya ke engine ya, langsung main RPM dia. Tapi kalau ini kan indikator tuh sebuah peringatan yang menurut aku fungsi banget guys gitu kan. Bahkan dulu tuh ada sempat orang punya Honda Beat itu mode eco-nya mati karena bolam lampunya mati, itu dia langsung beliin biar apa, biar dia tuh tahu kalau dia tuh berkendara secara hemat guys. Jadi menurut aku ini sih kekurangannya Honda PCX itu ada di sini. Menurut aku sih gitu sih. Nggak tahu ya kenapa Honda, apa mungkin buru-buru terlalu banyak pesanan jadi lupa gitu apa di mana gitu mungkin. Kekurangan lagi yang terakhir ada di sini guys. Yang amat sangat disayangkan juga di CVT juga, itu tidak ada kickstarternya guys. Entah kenapa setiap Honda yang keyless itu memang tidak ada kickstarternya, antara dia mengurangi biaya produksinya atau memang ada sangkut pautnya sama kompresinya tuh guys. Aku juga nggak tahu. Tapi kan kalau kickstarter sama keyless kan tidak ada sangkut pautnya ya guys ya. Biarpun kickstarter itu ada hubungannya dengan kompresi starter mesin, tapi kalau sama kickstarter kan kayaknya nggak ada hubungannya. Mungkin karena biayanya tuh dikurangi guys, gitu sih. Nah itu sih menurut aku yang jadi poin ini. Terus kalau untuk cat tuh catnya bagus, cuma kadang-kadang Honda tuh ya mungkin karena warna hitam juga ya, jadi catnya tuh kayak gampang baret guys. Jadi kayak ada baret rambut tipis-tipis gitu. Jadi kita harus bersihan, harus kalau kotor itu harus dilap pakai kanibu yang basah guys.
jangan sampai warna hitam itu kita bersihin pakai kemoceng karena lagi debu gitu ya, jangan guys, karena itu suatu suatu solusi untuk memberatkan motor guys gitu. Oke, itu aja guys videonya ya, untuk kekurangannya. Sekarang untuk kelebihannya guys. Oke guys, untuk kelebihannya motor ini tuh cakep guys, tapi cakep ya guys ya. Jadi modelnya tuh dia tuh kayak nggak masuk di golongan rivalnya gitu. Dia tuh kayak nggak ada suatu golongan motor. Jadi dia tuh kalau yang suka motor ini ya beli aja gitu, kalau yang nggak suka ya cari yang lain. Kadang motor ini sporty juga enggak gitu, cuma dia tuh elegan premium guys, jadi kayak mewah gitu karena catnya itu sampai di bagian bawah-bawah sini gitu. Jadi kalau menurut aku premium sih motor ini, bagus. Oke, terus kelebihan kedua tuh kalau menurut aku ada di pengendalian, karena ini pengendaliannya tuh lincah banget guys. Kalian itu kalau belum pernah nyoba PCX pasti kaget kalau udah pernah nyoba, karena motor ini tuh kayak bukan suatu motor yang spektakuler gitu, kayak bukan suatu motor yang memiliki ciri khas golongan tersendiri gitu. Misalnya kalau pada rivalnya kan ada kayak maxi scooter, itu membedakan cara berkendaranya sama yang bukan maxi kan gitu, walaupun satu merek sama adik-adiknya. Tapi kalau Honda PCX ini dia itu berbeda guys. Jadi Honda PCX itu bodinya gede kayak gini, tetap lincah banget karena mungkin rangkanya itu ESAF. Terus dia tuh posisi handlingnya, setirnya, joknya itu kayak memadai gitu loh guys. Jadi enak banget rasanya tuh kayak selap-selip, tikung-tikungan, terus mosak masuk tuh enak banget pakai motor ini. Jadi pengendaliannya itu bagus banget. Jadi itu kayaknya itu karena pengendaliannya ini karena dibalut dengan ban yang tidak rata depan belakang, karena ukurannya yang depan itu jauh lebih besar daripada yang belakang. Yang depan tuh ukurannya 14, yang belakang ukurannya 13 guys. Jadi membuat pengendalian itu semakin lincah, semakin gesit guys. Dan memang motor itu enak banget, lincah banget, gesit banget. Dan menurut aku sih pengendaliannya tuh bagus banget sih, karena setirnya itu juga dia tuh agak rendah, terus agak ketekuk ke dalam gitu guys. Jadi membuat motor ini tuh semakin lincah banget untuk dikendarai guys. Kalau menurut aku sih worth it banget untuk beli motor ini pakai harian guys ya, karena enak memang motornya guys. Oke, kelebihan yang selanjutnya itu adalah di mesinnya, karena mesinnya ini tuh mesinnya tuh kencang banget guys. Jadi cocok untuk kalian yang suka ngebut pakai motor ini guys. Oke guys, untuk mesinnya motor ini tuh terkencang di kelasnya ya, karena emang dia tuh yang mempunyai cc 160 cc tersendiri di antara rivalnya guys. Jadi motor ini memang terkencang di kelasnya. Mesinnya tuh kencang banget guys, cepat sekali kalau untuk 0 sampai 100 km per jam. Jadi dia tuh memang mainnya tuh ke torsi guys. Horsepowernya itu juga oke, tapi torsinya lebih ganteng lagi guys. Torsinya lebih gurih lagi guys, karena dia tuh boncengan, nanjak-nanjak, itu tarikannya tuh enak banget, torsinya tuh ngejambak banget. Jadi menurut aku motor ini dengan 160 cc bodi sebesar ini untuk larinya tuh worth it banget sih. Jadi motor ini kalau untuk tenaga mesin nggak ada kendala, nggak ada masalah sama sekali. Kelebihan selanjutnya ada di konsumsi bahan bakarnya. Konsumsi bahan bakarnya itu spektakuler banget untuk motor ini. Bagi kalian yang suka larinya kenceng, motor ini 1 liter bisa 38-39 km per liter. Dia pakai mode full to full guys. Tapi kalau kalian pakainya irit, pelan-pelan, mainnya pelan-pelan gitu, bisa sampai 1 liter 41 sampai 40 km per liter guys. Jadi menurut aku worth it banget untuk motor 160 cc besar gini, dipadukan dengan kita bawa beban yang berat, boncengan, motor ini sangat worth it guys. Jadi 160 cc nya itu bisa dikasih tenaga irit, bisa dikasih tenaga boros, tergantung kita makainya itu di mana dan cara pengendaliannya itu bagaimana.
itu ada di konsumsi bahan bakarnya. Jadi kalau menurut aku worth it banget untuk cc segitu, harga segitu, dan dibayarkan segitu. Apalagi kalian pakai bensinnya tuh pakai oktan 92 yaitu Pertamax. Motor ini jauh lebih irit, jauh lebih nyaman, lebih enak, jauh lebih kenceng juga, dan torsinya jauh lebih ngejambak guys. Jadi menurut aku motor ini tuh memang enak banget untuk mesinnya, konsumsi bahan bakarnya lebih ngirit daripada rival-rivalnya. Jadi motor ini memang cocok buat daily use, dipakai harian, dipakai macet-macetan. Motor itu cocok dengan bobot yang besar gini, yang lebar gambot kayak gini. Motor ini sangat cocok dipakai untuk harian guys. Oke, untuk di MID itu bisa mencapai 1 liter 45 sampai 46 km per liter guys. Tapi itu kan MID itu bisa 3 atau 4 angka tuh bisa dimanipulasi sama dia. Jadi aku akurat itu aku pakai mode full to full guys kalau ngitung konsumsi bahan bakarnya tuh. Jadi menurut aku motor ini worth it sih untuk pakai harian. Oke, dari sisi yang lain kelebihannya tuh ya menurut aku berdasar pengalaman aku itu aja sih. Yang lainnya premium gitu-gitu aja. Nah, ada lagi sih yang kelebihannya lagi, menurut aku itu aja. Aku berdasarkan pengalaman aku ya guys, jadi aku bukan reviewer motor-motor atau yang kalian lihat di channel-channel yang lainnya. Oke guys, ini dia video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kalian bisa jadi inspirasi bagi kalian semua yang ingin beli Honda PCX tahun 2024 ini. Oke, untuk tahun 2024 ini kalian untuk beli Honda PCX kalian sangat worth it banget, karena yang kelebihan-kelebihannya tadi udah aku sebutin. Tapi untuk kekurangan-kekurangannya itu kalau selama masih ada solusi kita masih bisa benerin guys. Karena misalnya kayak shocknya itu terlalu keras, kita bisa ganti pakai yang aftermarket. Menurut aku tuh worth it banget. Kalau kalian beli yang YSS itu mungkin itu jauh lebih stabil, jauh lebih bagus, lebih empuk, lebih enak guys. Jauh dan handlingnya jauh lebih bagus lagi. Jadi menurut aku gitu aja sih. Kalau menurut aku worth it banget untuk dibeli untuk Honda PCX 2024 ini. Jadi menurut aku hanya share tentang pribadi pengalaman aku bersama Honda PCX ini selama 1000 km guys. Jadi menurut aku sih kalau untuk tahun 2024 sangat worth it banget gitu guys. Oke, gitu aja, bye.